Wakil Presiden Muhammad Hatta yang pada waktu itu menjadi Perdana Menteri bersama Syafruddin Prawira Negara yang kala itu menjabat sebagai Menteri Kemakmuran berangkat dari Yogyakarta ke Bukit Tinggi, ibu kota kedua Republik Indonesia, untuk mengadakan perundingan dengan pokok pemerintah di Sumatera yang berkaitan dengan upaya pembentukan pemerintahan sementara di Bukit Tinggi dengan pimpinan Bung Hatta apabila Belanda melanjutkan agresi baru. Saya kembali dipanggil ke Jogja untuk berunding dengan pihak Belanda. Lalu, bagaimana rencana kita untuk berunding dengan pemerintah Sumatera di sini? Lanjutkan saja. Nanti kami kirimkan kawat jika pemerintahan dalam keadaan darurat. Baik, segera saya akan berunding dengan pemerintah Sumatera. Baik, Perdana Menteri. Perundingan yang dilakukan oleh Muhammad Hatta dengan Belanda di Kaliurang dengan perantara Komisi 3 Negara ternyata mengalami kegagalan dan berbuah pada agresi militer kedua. Saat itu, Syafruddin baru berada beberapa hari saja di Bukit Tinggi dan langsung memutuskan untuk meninggalkan kota tersebut, mengingat kondisi yang semakin tidak menentu. Pada waktu itu, Belanda menyerang lapangan udara Mago yang berada di Yogyakarta, dan Soekarno-Hatta pada sidang kabinet memerintahkan untuk mengirimkan kawat ke Menteri Kemakmuran Syafruddin Prawira Negara yang berada di Sumatera Barat untuk menyusun atau membentuk pemerintahan darurat di Sumatera. Dan pada akhirnya Belanda menangkap dan mengasingkan tokoh-tokoh Republik seperti Soekarno, Hatta, Haji Agus Salim, Syahrir, dan tokoh lainnya ke Bangka. Perintah Kilat nomor 1-BB-TB-T-48 1. Kita telah diserang. 2. Pada tanggal 19 Desember 1948, Angkatan Perang Belanda menyerang kota Yogyakarta dan lapangan terbang Makmur. Mendengar berita bahwa tentara Belanda telah menduduki ibu kota Yogyakarta dan menangkap sebagian besar pimpinan Republik Indonesia, pada 19 Desember sore hari, Syafruddin Prawira Negara bersama Kolonel Hidayat Panglima Tentara dan Teritorium Sumatera mengunjungi Teuku Muhammad Hasan, Gubernur Sumatera, di kediamannya untuk mengadakan perundingan. Waalaikumsalam.
Oh, saudaraku di, ayo masuk, masuk. Apa kabar Kudi? Sehat, sehat. Kudi, kabarnya di Jogja, keadaan pemerintah semakin tidak menentu. Presiden dan menteri lainnya ditangkap dan diasingkan di luar Jawa. Apakah betul? Assalamualaikum. Bagaimana? Apa ada kabar dari Perdana Menteri dan Presiden? Belum, Tuan. Berarti berita itu benar, seluruh kawat dan kiriman dari Jawa disortir oleh Belanda. Apa yang harus kita lakukan? Harus segera kita bentuk pemerintahan darurat. Setuju. Tapi bagaimana dengan Prakaku? Kita kumpulkan semua petinggi pemerintah yang ada di Sumatera, lalu kita bentuk kabinet darurat. Selanjutnya, kabarkan ke dunia untuk menunjukkan bahwa pemerintah Republik masih ada dan berjalan. Bagaimana kita akan mengabarkan? Dengan radio, kita masih punya alat perekam dan radio bisa mengabarkan berita. Kapan kami semua undang mereka untuk berkumpul? Secepat-cepatnya dan cari tempat yang paling aman. Maaf Tuan, ada pasukan yang bergerak menuju ke sini. Terima kasih beritanya. Terpaksa kita harus bubar dan berpencar. Tuan Menteri sementara bersama saya, nanti ada pasukan saya yang mengawal. Baik, Kolonel. Terima kasih. Tapi mau kemana kita? Lebih baik ke Halaban saja. Nanti saya menyusul ke sana. Bagaimana dengan yang lain? Tuan-tuan lain akan saya arahkan. Saya yakin tempat itu paling aman. Pada malam itu juga, mereka meninggalkan Bukit Tinggi menuju Halaban. Kira-kira di perkebunan teh sekitar 15 km di selatan kota Payakumbuh. Sementara itu, rombongan Mr. Syafruddin mengungsi ke Halaban, sedangkan rombongan lain menuju daerah yang berbeda. Pada tanggal 21 Desember, hari ketiga agresi militer Belanda, Mr. Syafruddin masih ragu-ragu dan tidak tahu apa yang akan dilakukannya karena mandat yang diberikan kepadanya dari Kabinet Hatta untuk membentuk pemerintahan darurat di Sumatera ternyata belum didengarnya karena memang segala bentuk saluran komunikasi terlebih dahulu telah diputus oleh Belanda. Sampai saat ini, tidak ada perintah dari Presiden maupun Perdana Menteri. Iya Tuan, karena masih ada sortir dan pemeriksaan barang dari Jawa. Besok Tuan Gubernur dan Tuan Rasid serta petinggi Sumatera siap hadir. Syukurlah kita bisa segera memperpanggilkan pemerintahan darurat. Sejumlah tokoh pimpinan republik yang berada di Sumatera dapat berkumpul di Halaban dan pada tanggal 22 Desember 1948 mereka mengadakan rapat yang dihadiri oleh Syafruddin Prawira Negara, Teuku Muhammad Hasan, Sultan Muhammad Rashid, Kolonel Hidayat, Abdul Karim, Lukman Hakim, Insinyur Indra Jaya, Insinyur Mananti Sitompul, Mario Nando Broto, Direktur PNI, Rusli Rahim, dan Latif. Walaupun secara resmi kawat Soekarno belum diterima, pada tanggal 22 Desember 1948 sesuai konsep yang telah disediakan, maka dalam rapat tersebut diputuskan untuk membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia yang disingkat PDRI. Saudara-saudara, pada pemerintah pusat saat ini dalam kondisi tidak berjalan. Presiden Indonesia, Perdana Menteri, dan pejabat pemerintah lainnya ditangkap dan diasingkan oleh Belanda. Pemerintah Republik tidak boleh kosong. Kita harus tunjukkan ke dunia bahwa pemerintah Republik Indonesia masih ada. Maka kita harus membentuk pemerintah darurat Indonesia. Setuju? Setuju. Sebarkan ke dunia lewat radio bahwa pemerintah Republik Indonesia masih berdiri dan berjalan. Keberadaan pemerintah darurat Republik Indonesia kemudian diumumkan lewat radio ke seluruh dunia. Syafruddin mengatakan bahwa pemerintah darurat Indonesia tetap ada.
dan propaganda Belanda yang menyatakan bahwa pemerintah Republik Indonesia telah musnah itu tidak benar. Karena terus diburu-buru oleh Belanda, demikian Tuan Syafruddin dan perangkat pemerintah darurat terus mobil berpindah-pindah dari tempat satu ke tempat yang lain, termasuk radio dibawa kemana-mana karena keadaan halaman sudah tidak aman lagi. Kala itu, radio Belanda pernah mengejek PDRI. PDRI itu pemerintah dalam rimba ya? Kami meskipun dalam rimba, kami tetap di wilayah RI. Lah, daripada Belanda, pada waktu negaranya diduduki Jerman, pemerintahannya masih ke Inggris. Padahal undang-undangnya sendiri menyatakan bahwa kedudukan pemerintah haruslah di wilayah kekuasaannya. Apakah Inggris jadi wilayah kekuasaan Belanda? Jelas pemerintah Belanda itu tidak sah. PDRI kemudian pindah ke Bangkinang. Sekitar 1 bulan setelah agresi militer Belanda, dapat terjalin komunikasi antara pimpinan PDRI dengan keempat menteri yang ada di Jawa. Mereka saling bertukar usulan untuk menghilangkan dualisme kepemimpinan Sumatera dan Jawa. Setelah berbicara jarak jauh dengan pimpinan Republik di Jawa, maka pada tanggal 31 Maret 1949, Prawira Negara mengumumkan penyempurnaan susunan pimpinan pemerintahan darurat Republik Indonesia yang dikenal dengan Kabinet Darurat. Selama kurang lebih 7 bulan, PDRI memimpin perjuangan dan mempertahankan eksistensi Republik Indonesia. Dan pada tanggal 13 Juli 1949, Syafruddin, Prawira Negara, mengembalikan mandat pada Presiden Soekarno. Dari peristiwa inilah, tanggal 19 Desember ditetapkan sebagai Hari Bela Negara. Tujuannya adalah untuk lebih mendorong semangat kebangsaan dalam bela negara, yaitu dalam rangka mempertahankan kehidupan berbangsa dan bernegara yang menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Sekian drama dari kelompok 5. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya Osan Salminarato pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.